Wanita itu datang ke ruang pameran patung milik pacarnya sambil membawa setangkai bunga, namun begitu masuk, langkahnya terhenti. Di tengah ruangan, terpajang sebuah patung perempuan dengan pose sangat intim di atas ranjang. Patung itu ditandatangani sang pacar dan menjadi pusat perhatian pengunjung. Orang-orang berkerumun, membicarakan karya itu tanpa sadar bahwa model patung tersebut adalah dirinya. Wanita itu hanya berdiri terpaku, kepalanya kosong, dadanya sesak. Tiba-tiba suara pacarnya terdengar dari belakang, ikut menanggapi gosip para pengunjung dengan senyum puas. Tak sedikit pun ia memedulikan perasaan kekasihnya sendiri. Wanita itu menahan air mata, dalam hati ia bertanya, apakah pria itu benar-benar mencintainya atau hanya memanfaatkannya demi karya dan uang? Pertengkaran pun terjadi. Wanita itu menuntut penjelasan karena merasa dipermalukan. Sang pacar berdalih bahwa seni lahir dari cinta. Meski caranya menyakiti, malam itu sahabatnya mencoba menenangkan dan mengatakan bahwa sulit bagi seniman mencari model, namun keesokan harinya, kenyataan yang lebih pahit menanti. Wanita itu memutuskan datang ke studio tanpa pemberitahuan. Saat pintu studio terbuka, hatinya hancur. Ia memergoki pacarnya sedang mencium muridnya sendiri, tanpa sepatah kata. Wanita itu pergi. Malamnya, ia duduk sendirian di bar, mencoba menenggelamkan sakit hati dengan minuman. Di sanalah ia bertemu seorang pria asing yang tampan dan penuh pesona, yang tanpa sadar mulai mengisi ruang kosong di hatinya. Pria itu bersikap hangat dan menggoda dengan cara yang sopan. Mereka berbincang ringan, tertawa, bahkan bermain dart bersama. Dengan bimbingan pria itu, wanita tersebut merasa hidup kembali. Untuk sesaat, ia lupa bahwa hatinya baru saja patah, namun ia tak tahu, pria itu memiliki kebiasaan mendekati wanita-wanita yang sedang terluka, lalu meninggalkan tanda berupa gambar kupu-kupu. Hubungan mereka berlanjut hingga wanita itu mulai jatuh perasaan. Namun suatu malam, ia tanpa sengaja mendengar percakapan mesra pria itu dengan wanita lain. Amarah dan kecewa bercampur jadi satu. Ia pergi tanpa menoleh. Sejak saat itu, bayangan pria itu terus menghantuinya, hingga suatu hari, takdir mempertemukan mereka kembali dalam sosok yang sama sekali tak ia duga. Pria itu ternyata bernama Yayan, murid pindahan di kampusnya. Sikapnya perhatian, selalu ada di saat wanita itu butuh bantuan, dari menemani mengerjakan tugas hingga menolong di saat-saat memalukan. Perlahan wanita itu kembali membuka hati, meski sahabatnya berulang kali mengingatkan. Ia memilih percaya bahwa kali ini perasaannya tidak salah. Namun di sebuah pesta, wanita itu melihat sisi lain Yayan. Tatapan dan sentuhan pria itu dengan wanita lain membuat hatinya dingin. Kecurigaannya terbukti saat ia memergoki Yayan bermesraan di kamarnya sendiri. Saat ditanya, Yayan hanya menganggap semuanya permainan. Ia ingin merebut ciuman yang tak didapatnya. Namun kali ini wanita itu menepisnya dengan tegas. Malam itu, Tina gelisah. Ia ingin menghubungi Zayan, menanyakan hubungan mereka yang tak jelas. Namun urung, ia merasa tak seharusnya terlalu proaktif. Anehnya, Zayan justru tak menghubunginya seharian penuh. Pikiran Tina kacau. Ia tak tahu apakah Zayan benar-benar peduli atau hanya mempermainkannya seperti wanita-wanita lain yang pernah ada di hidupnya. Tak tahan dengan rasa penasaran, Tina akhirnya mendatangi Zayan. Saat melihat pria itu serius berkarya, semua kekesalannya sempat lenyap. Namun suasana berubah ketika Zayan menerima telepon dan menyebut nama Suaya. Tina mengikutinya diam-diam dan melihat Suya menggandeng lengan Zayan. Dunia Tina runtuh. Ia sadar, dirinya hanyalah salah satu dari sekian banyak perempuan. Dengan hati terluka, Tina masuk ke minimarket untuk menenangkan diri. Di sana ia bertemu juniornya, Jin Enhan, yang ramah dan perhatian. Jin Enhan memberinya pulpen dan susu, bahkan meminta kontaknya sebelum pergi. Tanpa mereka sadari, Zayan melihat semuanya dari lantai atas. Untuk pertama kalinya, sang Raja Laut merasakan rasa cemburu yang asing. Keesokan harinya, Jin Enhan mengajak Tina menonton film. Di saat bersamaan, Zayan muncul dan dengan sengaja merangkul Tina teringat Suya. Tina memilih menerima ajakan Jin Enhan. Ia ingin melihat apakah Zayan peduli. Mereka menghabiskan waktu bersama, bermain, tertawa, dan untuk pertama kalinya Tina merasakan cinta yang sederhana dan tulus, tanpa permainan emosi. Meski mulai dekat dengan Jin Enhan, bayangan Zayan masih sering muncul. Hingga suatu hari di acara sekolah, Tina kembali bertemu Zayan. Ia berusaha menjaga jarak, namun perhatian Zayan datang lagi saat Tina sakit. Pria itu bahkan memanggil polisi karena mengira Tina dalam bahaya. Malam itu, Zayan merawat Tina tanpa menyentuhnya, membuat hatinya kembali goyah. Kelembutan Zayan membuat Tina lengah.
Mereka akhirnya terlibat hubungan ambigu, namun Zayan dengan jujur mengatakan ia tak ingin berpacaran, hanya ingin berkencan tanpa komitmen. Meski tahu pria itu adalah Raja Laut, Tina tetap menyetujuinya. Mereka sepakat merahasiakan hubungan ini. Di siang hari berpura-pura biasa, malam hari terikat dalam hubungan yang rapuh. Hari demi hari berlalu hingga ulang tahun Tina tiba. Zayan menemaninya berkeliling kota dan memberinya hadiah. Namun di tengah kebahagiaan itu, ponsel Zayan berdering. Nama mantan pacarnya muncul di layar. Saat itu, Tina sadar dirinya masih berada di posisi yang sama. Bukan yang dipilih, hanya yang kebetulan ada. Hatinya kembali dilanda kegelisahan. Pria itu baru saja bertengkar hebat dengan pacarnya. Detik berikutnya, panggilan telepon mantan pacarnya masuk. Pria itu tidak menjawab sama sekali. Tina, yang baru saja ditinggalkan pelukannya, bangkit dan mengangkat telepon. Ratu membuka matanya dan menyebut kebohongan Mia. "Dir Bibi Pani," katanya lirih. Pria yang tahu situasi ini mungkin akan terlibat lagi nanti. Tina melihat sup rumput laut di atas meja yang belum matang. Ia benar-benar lapar. Meski sempat mampir ke supermarket dan berjalan-jalan, ia tidak ingin makan apapun. Akhirnya, ia memutuskan pergi ke restoran Duhe. Di sana, Dojo melihat Snabi datang dan cepat memanggilnya. Angli juga meminta Tina ikut bersamanya. Duyan tersenyum, seolah musim semi baru saja tiba. Keduanya mengobrol riang tentang masa kecil mereka. Duyan menyiapkan semangkuk mie panjang umur dan kue untuk Tina. Tina penasaran, "Apakah kamu membuatkan kumia?" Petugas tamu bertanya apakah Tina gemuk. Sementara rumah penuh dengan cahaya lampu, Tina menatap Duhe di depannya, merasa ingin waktu berhenti saat itu. Dia menyalakan lilin ulang tahun, memandang Tina dengan lembut. Keesokan harinya, Tina mengenakan gaun panjang yang diberikan Yayan. Ia menantikan pertemuan lagi dengan Zayan di taman kecil belakang sekolah. Tina sudah berada di tempat yang dijanjikan. Sementara Yayan muncul santai dengan permen lollipop di mulutnya. Tina yang pemalu cepat mengubah topik pembicaraan. Zayan terlihat nakal, seolah ingin membuatnya gugup. Sementara, gosip di sekolah mulai menyebar. Tina pulang dengan perasaan campur aduk. Mantan pacarnya sudah menunggu di depan rumah. Ia menanyakan apakah Tina masih bersama Yayan. Sang mantan bahkan mengancam untuk menyebarkan hal-hal buruk tentang wanita lain. Tina merasa sulit menghadapi situasi itu, tapi ia menahan diri. Di rumah, Tina merenung, kehidupan cintanya memang penuh drama. Ia ingin memutus kontak dengan Yayan, tapi wajah Yayan membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba, seorang paman muncul dan meninju Zayan. Tina kaget dan melindungi Yayan di belakangnya. Ia sadar bahwa pria itu adalah Raja Laut yang main-main. Hari itu, Tina akhirnya memberanikan diri untuk putus. Tapi muncul pria lain dan langsung meninju Zayan. Di kantor polisi, terungkap bahwa pria itu adalah kakak dari mantan pacar Yayan. Kekacauan ini membuat hubungan mereka semakin rumit. Zayan diingatkan untuk menjauhi adiknya. Tina, yang penasaran, menanyakan hubungan Zayan dengan gadis lain. Zayan hanya bilang sebelumnya semuanya baik-baik saja. Gosip yang terus berlanjut membuat Tina tak tahan. Akhirnya, Tina memilih melepaskan. Ia kembali ke kehidupan normal. Meski pikirannya sesekali masih memikirkan Yayan, suatu hari, ia menemukan hadiah di pintu berupa anting dan kalung yang diduga dari Yayan. Tina ingin mengembalikan hadiah itu, tapi Zayan marah dan melarangnya. Teleponnya tiba-tiba berdering. Zayan langsung mengangkat. Ternyata, Suya sedang sakit dan Tina menemaninya ke rumah sakit. Zayan terlihat lelah dan ingin membuat perubahan dalam hidupnya. Pada acara pembukaan karyanya, Zayan dan Tina bekerja sama diam-diam. Dan Tina mulai merasakan kedekatan yang familiar. Suya pun cemburu melihat keduanya. Suya sengaja memancing Tina saat menanyakan hubungan dengan Yayan. Tina menanggapinya dengan tegas. Merasa cintanya tak boleh hilang begitu saja. Setelah kejadian itu, Tina menghilang, membuat banyak siswa bertanya pada Zayan. Ternyata, Tina kembali ke kampung halamannya untuk belajar dari bibinya. Ia berencana membuka toko mie sendiri. Teman-temannya mencoba merahasiakan keberadaan Tina dari Yayan. Duhe mengetahui kembalinya pena itu, dan mereka pergi ke pantai. Duhe menyiapkan makanan mewah untuk pena itu. Tina merasa heran melihat perhatian Duhe, tapi Duhe bilang wanita yang ia suka biasanya punya pacar. Duhe menanyakan apakah Tina punya pacar sekarang. Tina bilang belum, dan Duhe senang. Mereka berbagi momen dekat, dan akhirnya Duhe berani mengakui perasaannya dengan bunga dan lentera. Di perjalanan ke taman hiburan, suasana terasa halus dan canggung. Tina, Zayan, dan Duhe duduk di mobil, masing-masing diam. Setibanya di taman, orang-orang berbaris naikin ceria. Duhe ingin ikut bersama Tina, tapi ditarik oleh temannya untuk difoto bersama. Kini hanya tersisa Tina dan Zayan di biang lala. Zayan berkata lembut bahwa ia tak bisa hidup tanpa Tina. Tina hampir jatuh dalam pelukan Zayan,
Merasa bingung dengan perasaan kehilangan yang mendadak, ia mencoba menenangkan diri. Malam itu, semua orang kembali dari taman hiburan. Sementara Dudia, saudara perempuan Dushan, terlihat menyukai Zayan. Dia berinisiatif menyapa, tetapi terus mengganggu Zayan saat semua orang memanggang. Tina yang berada di dekatnya merasa tertekan dengan situasi itu. Kerumunan bermain permainan berbisik, dan Dudia pergi setelah beberapa ronde. Dushan lalu mencoba menanyakan sesuatu kepada Zayan, membuatnya sedikit bingung. Tina buru-buru menenangkan Dushan, membalut luka batin yang terlihat jelas. Dushan penasaran tentang hubungan Tina dan Zayan. Tapi Tina tetap menjaga rahasia. Semua orang tampak senang, tapi hanya Zayan yang menahan diri untuk keluar dari permainan. Zayan tiba-tiba memperhatikan lengan Tina yang tergores. Ia dengan lembut menenangkan Tina, membuat hati Tina bergetar. Tina merasa seperti tercekik oleh perasaan itu, ingin melarikan diri, tapi Zayan menjemputnya. Akhirnya, mereka berciuman dalam momen cinta yang hangat. Pria itu dengan senang hati menyiapkan tempat pengakuan cinta, tanpa tahu bahwa wanita yang dicintainya sebelumnya sedang mencium pria lain. Duhe datang ke homestay untuk menjemput Tina. Awalnya ditolak Tina, namun Duhe bersikeras, dan mereka berjalan pulang bersama. Untuk pengakuannya, Duhe menyiapkan balon, lentera, dan seikat bunga. Ia akhirnya mengaku pada Tina. Tina merasa terharu, tapi ragu. Tempat itu, yang menjadi simbol cinta mereka, membuat Dudia merasa kesepian karena harus menunggu jawaban Tina. Zayan menyaksikan Duhe kembali membawa bunga dengan sedih. Ia tahu Duhe gagal menyatakan cinta pada Tina. Duga menasihati Zayan agar tidak mengulangi kesalahan itu. Karena Tina menyebutnya sebagai sejarah yang tak terpuji, Zayan tersenyum kecut menerima kenyataan itu. Keesokan harinya, Zayan datang lebih awal ke rumah Tante Tina, bersiap menghadapi pertemuan yang penting dan penuh harapan. Tante Tina sedikit terganggu dengan foto masa kecilnya, tapi tetap tersenyum menyambut Zayan. Tina bernyanyi untuk Mandun bersama Tames, berusaha menjaga suasana tetap hangat. Mobil Zayan sudah terparkir di depan rumah, dan ia membual bahwa ia datang untuk belajar kerajinan. Tina mulai mengeluh tentang penjahat dan masalah hidupnya, sementara Zayan mendengarkan dengan sabar, siap menemaninya menghadapi segala kesulitan. Tina ingin mencari celah di tanah dan masuk ke sana, sementara Zayan tampak luar biasa. Sebelum pergi, ia tak lupa menunjukkan statusnya di hadapan Tina. Tina akan kembali ke sekolah, tapi tak ada yang mengantarnya sejak Tina menolak Aquaman. Ditolak ban serep, Tina merasa dunia ini bersih. Meski begitu, mereka berdua tetap mengejar Tina Motors sebelum keberangkatan. Dudia masih di sini, membuat Tina terkejut. Ia jelas menolaknya kemarin, namun tetap menyiapkan makanan penutup yang rumit untuk Tina. Aku masih peduli denganmu, Tina, hati-hati di jalan, kata Dudia. Mungkin itulah alasan pengakuan terakhirnya ditolak. Setelah Dudia turun dari bus, ia menelpon Tina, berjanji tak akan menyerah mengejarnya. Begitu Tina sampai rumah, ia menerima telepon ucapan dari Duhe. Bahkan sebelum itu, Tina menunggu panggilan dari Zayan. Duho tahu Tina menyukai coklat, lalu memutuskan menjadi pembuat roti. Ia berjanji akan datang ke Seoul dalam beberapa hari dan mengundang Tina makan malam. Sejak Zayan kembali ke sekolah, pekerjaannya diperhatikan oleh VCU, dan ada kemungkinan Zayan akan ke Amerika untuk studi lebih lanjut. Tina menemukan Zayan, yang terlihat cantik. Saudara Sing mundur selangkah, dan Tina sedikit terpuruk melihatnya. Zayan membawanya ke ruang pameran, tempat sang mantan pacar pernah memamerkan pose memikat di atas ranjangnya. Tina menolak beberapa kenangan buruk itu, tapi Zayan menganggapnya beruntung. Zayan berkata mereka tak bisa memulai bisnis di sini, harus digelar di Jiangdu. Hari itu, Zayan juga ada di pameran seni. Saat bertemu Tina lagi di bar, Zayan percaya semua ini adalah takdir. Meski Pena tidak yakin, Zayan menjadi model untuk studio lukisan, mengejutkan para santri karena bocah tampan itu bukan tipe seperti itu. Hanya Tina yang mengerti, karena Zayan datang untuk dirinya sendiri. Saat duduk di tengah keramaian, matanya selalu tertuju pada Tina tanpa sadar. Zayan menyiapkan bekal buatan tangan untuk Tina, yang diterima dengan sukacita. Tina mengajak Adipati berkeliling tempat membuat patung. Dudia khawatir apakah asisten sudah ditemukan, tapi Tina tetap masuk. Tiba-tiba telepon dari Zayan membuat Tina menahan emosinya. Tak tahu bahwa Zayan perlahan berjalan mendekatinya dari belakang. Wanita itu jelas mencintai Raja Laut, tapi tetap menolak agar tidak membuat ban serep tidak nyaman. Tina dan Yayan siap berpisah setelah meninggalkan bar, tapi Zayan tak tega membiarkan Tina pergi. Ia memukul tim malam tahun baru, dan Tina kembali ke rumah meminta Yayan menunggu di pintu. Zayan sengaja ikut masuk untuk salah paham. Melihat keduanya di rumah, Duhe tampak menyerah. Zayan ingin mencium Tina, tapi Tina menolak. Tina merasa Yayan mempermainkannya.
sementara Zayan berharap mereka bisa bersatu. Melihat foto-foto yang diambil, Zayan tak bisa tidur. Begitu juga Tina. Tina bingung apakah hubungan baru-baru ini benar atau salah. Emosinya memengaruhi pekerjaan. Duhe yang pulang kampung menonton video Tina, merasa sangat merindukannya. Adegan itu tertangkap Zayan, yang ingin menghibur Tina. Ia pergi diam-diam sedih, memikirkan penolakan dirinya. Sementara Duho di telepon merasa suasana hati buruk. Zayan memutuskan pergi ke Seoul untuk menemukan Tina. Malam harinya, ia terus menguji perasaan Tina, memastikan ia tetap hangat. Zayan memberi gelang yang ia buat sendiri pada Tina sebelum turun, dan Tina tidak menolak, merasa ada harapan lagi. Saat makan malam keesokan harinya, Tina menerima telepon dari Duhe. Dia membuat album foto di tepi laut dan memberikannya pada Tina, sambil mengaku sangat cemburu. Tina ingin menjelaskan, tapi dia tetap tegas. Kurir mengantarkan album itu, dan Zayan meraihnya dengan keras. Mereka menyadari perasaan masing-masing, tapi tetap ragu. Tina berpikir Yayan masih mempermainkannya, sementara Zayan mengeluh kenapa Tina membuatnya sedih. Zayan dilempar ke hujan, pulang jongkok di tanah. Merasa benar-benar menyerah, ia menyadari ia mungkin kehilangan pena itu. Zayan menemukan pena itu dan ingin meminta maaf atas kejadian kemarin, tapi kata-kata tak keluar. Pena menepis tangannya, membuatnya pergi tanpa sepatah kata. Dua orang yang saling mencintai kini menjadi asing. Keesokan harinya, kipas langit-langit di kelas jatuh, menghancurkan karya mereka. Tina dan Zayan sedih. Krayon hanya bisa menangis diam di pojokan. Teman sekelas cepat memberitahu Zayan, yang segera pergi menenangkan Tina. Dengan bantuan Zayan, semua mulai diperbaiki. Mereka bekerja keras dari pagi hingga malam, makan dan istirahat di kelas. Zayan menyaksikan Tina bekerja keras, ingin menyentuhnya tapi akhirnya menyerah. Setelah usaha tiada henti, karya Tina selesai. Saat Yayan pamit, Tina sadar ia punya perasaan padanya. Zayan melepaskan semua rasa yang dibesarkannya, dan akhirnya, Raja Laut berhasil ditarik ke darat, menutup kisah panjang mereka dengan harapan baru.